Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-ayah. Sadaqallah, sadaqa Rasulul Karim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di YouTube dan IGTV. Insyaallah penuh barakah ini. Amin. Salawat beriringkan salam, salat bertangkaikan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajarannya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, allazi qad akhrajan nasi minaz zulumati ilan nur. Baiklah, ikhwafillah rahimakumullah. Tema yang kita bakal bahas pertemuan kali ini yakni tentang jadikan Quran sebagai sahabatmu, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Seperti ayat yang di muqaddimah tadi yang ana bacakan yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, ngomong-ngomong tentang Al-Quran, sekarang kan sedang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah, yang mana semua amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan turunnya Al-Quran, turun semua kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Ada nama malam 1000 bulan, dan itu semua kita ketika kita rajin membaca Quran, kita mengamalkan yang baik-baik, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa disebut bulan tarbiyah? Sebab banyak pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan, seperti kita menahan nafsu dan juga meluangkan waktu, menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk bermuhasabah diri kepada Allah. Masya Allah. Nah, kita bahas ke Al-Quran. Masya Allah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mentadabbur Al-Quran, insya Allah mengefek pada diri kita, mengefek pada hati kita. Hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi tenang, tentram gitu. Bahkan keutamaan membaca Al-Quran itu sangat banyak hadis-hadisnya. Nah, salah satunya ini yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, lalu kemudian orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran digambarkan dalam hadis Abu Dawud seperti buah yang wangi dan manis. Masya Allah. Kemudian orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Dan selanjutnya orang yang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Terakhir, orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Lalu, kalau kita hanya membaca Quran di bulan Ramadan saja, kita rajin membaca Quran di bulan Ramadan saja, setelah bulan-bulan selanjutnya kita sudah jauh lagi, berdebu lagi tuh Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika itu kita menjauh lagi. Masa kita bersahabat dengan Quran pada bulan Ramadan saja? Sakit hati nggak tuh? Aku yang kalau misalkan menjadi Al-Quran kalian tinggalkan, aku merasa sakit hati lah. Al-Quran itu ibaratkan sahabat sepanjang hidup, sahabat seumur hidup, sepanjang hayat kita. Coba kamu
Misalkan berteman, sudah sangat nempel sekali dengan sahabat itu, apa sih yang nggak dilakukan oleh sahabat gitu kan? Kalau sudah nempel kayak perangko, pastikan susah untuk dilepaskan. Begitupun dengan Al-Quran, ketika seorang sahabat dipisahkan dengan sahabatnya, pasti itu sangat sedih banget, merasakan sakit hati. Entah itu diantara satunya lagi, entah itu diantara kitanya yang merasa sedih ketika kita ditinggalkan oleh sahabat kita. Begitupun Al-Quran. Al-Quran beda, ia sangat istimewa, lebih dari seorang sahabat. Ketika kita dekat dengannya, ketentraman kita terjamin, kehalusan budi pekerti kita terjamin, dan juga pasti segala sesuatu itu dapat kita tadabburi dengan baik. Beda dengan kita berteman dengan manusia, pasti ada sakit hatinya. Tapi kalau berteman dengan Al-Quran, tidak pernah kita merasakan sakit hati. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka dari itu, bacalah Al-Quran, dekatilah Al-Quran, bersama-sama dengan Al-Quran. Ketika kita di alam kubur nanti, siapakah yang menolong kita? Teman kita di dunia tidak akan bisa menolong kita. Al-Quranlah yang dapat menemani kita dari kita masuk ke liang lahat, dari kita di dalam kubur sampai menunggu hari kiamat nanti. Pasti Al-Quranlah yang selalu menemani kita kalau kita dekat dengannya pas ketika di dunia ini. Tapi kalau kita jauh, kita cuek sama dia, sama Al-Quran, jangan harap Al-Quran itu akan datang menemani kita di akhirat nanti, di alam kubur nanti. Benar-benar setia Al-Quran itu kalau kita sudah setia pula dengan dia. Jadi kata hadis Rasulullah SAW juga yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat pada pemilik atau pembaca pengamalnya. Nah, itu kan betapa indahnya ketika diri kita disibukkan dengan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Sempatkanlah Al-Quran, sempatkanlah membaca Al-Quran, walaupun seayat, walaupun sesurat gitu ya. Ketika kita malas, setidaknya kita telah membaca Al-Quran pada hari itu. Kalau tidak sejuz sehari, bisalah kita sesurat. Kalau tidak sesurat sehari, bisalah kita sekaca, sehalaman saja. Bila tidak sehalaman saja, setidaknya kita baca satu ayat. Nah, itu harus kita syukuri. Kita harus hadirkan hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Jangan sampai hati kita hampa dengan meninggalkan adab-adab membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di tempat-tempat yang jorok, tempat-tempat yang kotor, itu tidak beradab. Dan Al-Quran juga tidak akan memberikan ketenangan ke hati kita, sebab kitanya melakukan yang tidak benar kepada dia. Begitupun seorang manusia, seorang teman, seorang sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.